Hai semuanya, pada mata kuliah Pajak Internasional kali ini, kita akan membahas terkait penerapan P3B dan persyaratan administratifnya. Check it out! Nah, sebelumnya, apakah P3B itu? P3B atau tax treaty adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. Nah, tax treaty ini ditujukan untuk menentukan alokasi hak pemajakan dari suatu transaksi yang terjadi antar negara sumber dan negara domisili. Nah, apa sih tujuan tax treaty? Yang pertama, meningkatkan investasi asing. Kedua, meningkatkan SDM. Ketiga, kedudukan antar negara adalah setara. Keempat, pertukaran informasi untuk mencegah pengelakan pajak atau tax evasion. Dan yang terakhir, menghindari pajak berganda yang akan membebani dunia usaha. Dalam pembuatan tax treaty diperlukan mutual agreement prosedur yang dilakukan oleh DJP dan juga otoritas pajak negara atau yurisdiksi mitra P3B. Nah, saat ini sudah terdapat 70 mitra P3B yang bekerja sama dengan Indonesia. Banyak sekali ya. Daripada bingung-bingung, langsung aja kita simak bagaimana cara membuat P3B. Oke, tahap 1 yaitu initial contact atau komunikasi awal yang dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri. Apabila kedua negara setuju untuk mengadakan P3B, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti materi yang hendak dibahas, penentuan tanggal dan lokasi untuk negosiasi, dan bahasa yang akan digunakan. Tahap 2, negotiation atau tahap negosiasi, yaitu tahap di mana anggota delegasi dari masing-masing negara yang akan membentuk P3B melakukan diskusi untuk merumuskan perjanjian. Tahap yang selanjutnya adalah tahap pemarahan atau initialing. Setelah draft P3B telah disetujui oleh delegasi dari masing-masing negara, maka perjanjian tersebut diparaf dan dikirim ke masing-masing negara untuk dimintai persetujuannya oleh pihak yang berkompeten, yang biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Lanjut, di tahap keempat adalah tahap penandatanganan. Setelah P3B diterima oleh masing-masing negara dan disetujui, selanjutnya ditandatangani secara formal oleh pihak yang berkompeten di masing-masing negara. Hal ini biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Tanggal penandatanganan ini akan menunjukkan yang namanya date of conclusion. Lanjut, di tahap kelima adalah tahap pengesahan atau ratification. Nah, proses ratifikasi atau pengesahan ini merupakan proses tahapan yang penting dalam proses persetujuan P3B. Proses ratifikasi ini dilakukan atas dasar ketentuan hukum perjanjian internasional di masing-masing negara yang mengadakan perjanjian. Nah, mengapa suatu perjanjian internasional harus diratifikasi? Jadi, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Perihal perjanjian dengan negara lain atau perjanjian internasional, kemudian lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Di banyak negara, proses ratifikasi P3B memang harus melalui persetujuan DPR. Ketika P3B sudah diratifikasi oleh suatu negara, maka harus diberitahukan kepada negara mitranya. Namun di Indonesia, berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, proses ratifikasi P3B tidak perlu melalui persetujuan oleh DPR, tetapi cukup dilakukan dengan penerbitan keputusan Presiden yang kemudian diberitahukan kepada DPR. Kemudian, DPR akan melakukan tinjauan utamanya terkait sisi manfaat dari perjanjian internasional tersebut.
Lalu, tahap yang keenam adalah tahap pemberlakuan atau yang biasa disebut dengan entry into force. Suatu P3B dikatakan berlaku atau dikatakan entry into force, yaitu pada saat P3B tersebut menjadi kewajiban formal yang mengikat masing-masing negara untuk melaksanakannya. Saat berlakunya P3B selalu dinyatakan secara eksplisit di dalam P3B. Karena saat pertukaran nota ratifikasi itu tidak otomatis membuat P3B segera dapat diberlakukan. Pembahasan mengenai saat berlakunya P3B dalam konteks P3B Indonesia akan diuraikan di artikel terpisah di dalam P3B tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap ke-7 atau effective date atau tahap pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam P3B. Apa sih effective date? Effective date adalah saat di mana ketentuan-ketentuan dalam P3B berlaku efektif untuk dapat dipergunakan oleh subjek pajak. Effective date ini selalu dinyatakan dengan tegas dalam P3B. Adapun pengaturan effective date dalam P3B akan diuraikan di artikel yang terpisah. Selanjutnya kita harus tahu nih perbedaan entry into force dan effective date itu apa sih? Entry into force menunjukkan awal dari penerapan umum suatu peraturan, di mana tanggal tersebut menunjukkan keberadaan hukum dari aturan tersebut. Ketentuan tersebut mungkin akan berlaku di kemudian hari. Tanggal inilah yang merupakan effective date. Tahap selanjutnya adalah tahap ke-8, yaitu tahap penghentian. P3B juga mempunyai ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya perjanjian. Ketentuan tentang berakhirnya P3B ini merupakan ketentuan formal, di mana satu atau dua negara yang mengadakan P3B memutuskan untuk menghentikan P3B yang sudah berlaku. Berikut adalah contoh entry into force dan effective date dalam P3B. Dan ini adalah contoh tahap penghentian dalam P3B. Pada dasarnya, P3B berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan, sampai dihentikan oleh salah satu pihak. OECD model menyarankan agar ketika suatu pihak ingin mengakhirinya, sebaiknya diberitahukan kepada negara mitra, sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya suatu tahun pajak atau tahun kalender melalui saluran diplomatik. Hal ini tertuang dalam pasal 31 dari OECD model. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.